Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari, jadi hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus.
Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora terang menakjubkan yang melintas di langit fajar di Calgary, Kanada, yang berlangsung selama 5 menit. Ini disebabkan oleh badai. Bintang vampir benar-benar ada loh. Mereka bagian dari bintang biner dan mengisap kehidupan dari bintang lain dalam sistemnya. Mereka melakukannya agar tetap menyala lebih lama. Bintang tersebut bekerja seperti ini. Bintang lebih kecil dengan massa lebih rendah mencuri bahan bakar hidrogen saudaranya untuk meningkatkan massanya sendiri. Bintang vampir ini makin panas, warnanya menjadi biru mencolok. Dengan begini, dia terlihat jauh lebih muda. Warna alam semesta dijuluki cosmic latte. Cahaya yang datang dari galaksi dan bintang di dalamnya, serta awan gas dan debu di alam semesta yang dapat diamati memiliki warna spesifik. Warnanya gading, hampir mendekati putih. Alam semesta berwarna krem karena cuma sedikit area yang menghasilkan cahaya hijau, kuning, dan merah daripada yang memancarkan warna biru. Hey, bisa minta tolong nggak? Coba bayangin saat pertama kali kamu pergi berkemah. Mungkin kamu pergi bersama orang tuamu, mungkin juga saat karya wisata bersama teman-teman sekolahmu. Apapun itu, cobalah untuk membayangkan atau mengingat bagaimana rasanya saat hari hampir berakhir. Matahari sudah terbenam, tapi masih ada cahaya di luar. Katakanlah kamu sedang berbaring, mencoba untuk beristirahat sejenak. Apa hal pertama yang kamu ingat ketika melihat ke atas? Jika kamu sama sepertiku, mungkin yang pertama kali dilihat adalah banyaknya bintang yang berkelap-kelip di hadapanmu. Bintang-bintang ini yang sebagian besar bisa kamu lihat tanpa alat bantu adalah bagian dari Bima Sakti.
Percaya atau tidak, galaksi kita yang menakjubkan ini usianya hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Selain usia, galaksi ini juga merupakan tempat yang menyenangkan. Bima Sakti bagaikan tempat pembibitan kosmik, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan aku kasih tahu ya, galaksi ini adalah rumah bagi beberapa tempat yang paling menarik. Setidaknya dari apa yang bisa kita lihat dalam foto. Ambil contoh Gunung Mistik, sebuah area di Nebula Carina. Di sini segala sesuatunya selalu memercik dan penuh energi. Hal ini disebabkan oleh kolom gas yang bertabrakan dan menciptakan semburan yang saling berlawanan yang terlempar seperti pemain akrobat di sirkus. Ini seperti gerakan khas bintang yang sedang dilahirkan loh. Dan kalau kamu perhatikan foto yang mengagumkan ini, kamu akan melihat elemen-elemennya menampilkan pertunjukan yang penuh warna. Biru melambangkan oksigen, hijau untuk hidrogen dan nitrogen, dan merah untuk belerang yang mendesis. Siap untuk perhentian berikutnya dalam perjalanan kita melintasi Bima Sakti? Lihatlah awan debu dan gas antar bintang yang sangat besar dan meliuk-liuk di tengah-tengah M16 ini, yang juga dikenal sebagai Nebula Elang. Di sana ada pilar-pilar penciptaan yang sangat keren, yang tampak seperti tiang-tiang menjulang tinggi, tempat bintang-bintang baru bersembunyi dan bersantai. Aku tahu ini bukan pertama kalinya teleskop Hubble memotret pemandangan hebat seperti ini, tapi percaya deh, ini adalah foto yang paling detail dan menakjubkan. Pilar-pilar itu dihujani sinar ultraviolet yang sangat panas dari sekelompok bintang muda yang menggantung di luar bingkai. Bintang-bintang superstar ini sebenarnya menyebabkan menara debu dan gas perlahan-lahan terkikis oleh angin kencang. Siap-siap untuk mendengarkan angka-angkanya juga ya. Pilar-pilar penciptaan ini membentang sekitar 4-5 tahun cahaya. Iya, kedengarannya memang besar, tapi dalam skema besar, ini seperti adik-adik kecil dari Nebula Elang yang lebih besar yang memiliki luas 70 kali 55 tahun cahaya. Nebula ini pertama kali ditemukan pada tahun 1745 oleh seorang astronom Swiss dan jaraknya sekitar 7.000 tahun cahaya dari tempat tinggal kita di rasi bintang Serpens. Uniknya, meskipun terdengar produktif, aktivitas pembentukan bintang di Bima Sakti cukup langka jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi lain. Para astronom menyadari bahwa laju kelahiran bintang-bintang justru menurun dan mereka ingin sekali mengetahui penyebabnya. Tapi sebelum kita menyelami fenomena aneh ini, yuk kita lihat bagaimana bintang-bintang terbentuk. Sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dari sini. Yang bisa kita kumpulkan tentang siklus hidup bintang berasal dari pengamatan bintang-bintang di Bima Sakti. Bintang terbentuk di dalam awan gas dan debu yang lebih dingin yang disebut nebula. Area ini cukup umum ditemukan di sebagian besar galaksi. Nebula memiliki temperatur rendah yang sangat penting bagi gas hidrogen untuk saling menempel. Ketika gumpalan itu mengumpulkan lebih banyak gas, maka akan terjadi pergerakan yang dengan sendirinya menghasilkan energi. Ketika lebih banyak gas bertabrakan dengan gumpalan yang sudah terbentuk, semua energi itu berubah menjadi panas. Proses ini terus berlangsung hingga temperaturnya meningkat dan memicu kelahiran bintang. Waktu yang paling aman dalam kehidupan bintang juga dikenal sebagai deret utama. Aku nggak akan membahas pelajaran kimia ya, tapi selama masa ini, bintang menghasilkan panas dan radiasi. Oleh sebab radiasi inilah, terdapat tekanan di sekeliling bintang, dan ini juga menyebabkan sebagian besar cahaya ditemukan di galaksi tertentu. Sekarang, yuk kita bahas ukuran bintang. Semakin besar sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan bahan bakarnya. Bintang-bintang masif ini bersinar paling terang, memancarkan sinar UV berenergi tinggi. Sebaliknya, bintang-bintang bermassa lebih rendah hidup lebih lama, meskipun tidak secemerlang bintang-bintang yang lebih besar. Ada beragam ukuran bintang di sebagian besar galaksi yang bisa kita lihat dari sini. Ada bintang yang masanya 0,1% massa matahari, ada juga yang 10 kali lipat massanya. Begitu sebuah bintang menghabiskan bahan bakarnya, dia akan memasuki masa akhir hidupnya dan bertransformasi menjadi bintang yang meredup. Bintang-bintang yang ukurannya sama dengan matahari atau lebih kecil tidak bisa lagi menghasilkan radiasi pada tahap ini. Gravitasi mengambil alih dan menyebabkan materi bintang-bintang ini mengendap menjadi katai putih.
Untuk bintang-bintang yang lebih besar, garis waktunya sedikit berubah. Bintang-bintang ini juga kolaps, tapi ada lebih banyak materi yang terbakar dan di sana juga lebih panas. Keruntuhan ini menciptakan inti yang lebih kuat. Ketika semua bagian dalam bintang sudah selesai, lapisan terluarnya runtuh dalam sekejap. Lapisan luar itu memantul dari inti dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Ini adalah peristiwa ledakan yang mengesankan yang disebut supernova. Materi yang dilontarkan menjadi dasar pembentukan bintang-bintang di masa depan. Supernova juga meninggalkan lubang hitam. Sekarang setelah kita mengetahui sedikit tentang kehidupan bintang, yuk kita coba melihat tiap-tiap generasi. Bintang-bintang tidak muncul secara konstan dengan laju yang sama. Saat ini alam semesta hanya memproduksi sekitar 1/9 jumlah bintang dibanding masa kejayaan pembentukan bintang, yaitu sekitar 10 miliar tahun lalu. Sebuah penelitian memberi kita gambaran tentang sejarah pembentukan bintang. Demi menulis tentang ini, 2 orang ilmuwan bekerja sama untuk mengumpulkan banyak sekali data tentang galaksi. Mereka mengurutkan galaksi-galaksi tersebut berdasarkan jaraknya. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa melacak perubahan kecemerlangan galaksi selama masa hidup alam semesta. Karena bintang memancarkan sebagian besar cahaya galaksi, mereka bisa menggunakan kecemerlangan tersebut untuk mengetahui berapa banyak bintang yang terbentuk dengan menggunakan matematika. Temuan mereka mengonfirmasi kalau pembentukan bintang masih sangat sedikit ketika alam semesta masih muda, tapi ketika gas mulai berkumpul di galaksi, boom! Pembentukan bintang meroket hingga sekitar 10-11 miliar tahun lalu. Setelah itu, pembentukan bintang menukik tajam. Di alam semesta yang teramati saat ini, pembentukan bintang menurun drastis. Artinya sekitar 50% bintang yang kita lihat saat ini lahir dalam 5 miliar tahun pertama setelah Big Bang. Seperempatnya lagi terbentuk dalam 6 miliar tahun terakhir. Jadi apa yang menyebabkan pergeseran kosmik ini? Menurut para ilmuwan, penyebabnya adalah gas dingin yang dibutuhkan bintang saat dilahirkan. Ketika galaksi terbentuk, gas terkonsentrasi di dalam sehingga terjadi pembentukan bintang yang luar biasa. Tapi gas akan habis dengan cepat saat bintang-bintang tertidur. Ketika muncul, supernova melontarkan gas yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan bintang di masa depan. Belum lagi, supernova juga mengubah kimiawi gas tersebut. Informasi penting ini bisa jadi merupakan titik awal dari penurunan pembentukan bintang yang kita lihat sekarang. Para ilmuwan masih belum yakin kenapa gas ini menjadi tidak berguna. Galaksi-galaksi juga sangat kompleks, ada berbagai macam kekuatan yang terlibat dalam menjaga keseimbangannya. Misalnya ketika supernova meledak, gelombang kejutnya kadang-kadang bisa menyebabkan turbulensi serta penggumpalan gas, sehingga hal ini memicu kelahiran bintang-bintang baru. Tapi jika supernova itu terlalu liar, dia bisa melontarkan gas yang sama keluar galaksi. Dengan tidak adanya gas yang tersisa di area tersebut, kecil kemungkinan bintang baru bisa terbentuk. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sebagian ilmuwan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tidak ada bintang baru yang muncul. Alam semesta mungkin hanya akan dipenuhi lubang hitam serta bintang-bintang yang meredup. Tata surya akan menjadi tidak ramah karena bintang-bintangnya kehilangan tenaga dan lubang hitam yang rakus itu akan mengunyah materi apapun yang tersisa. Meskipun kelihatannya suram, kita harus mengakui bahwa ini adalah konsep yang membingungkan. Untungnya kita tidak perlu khawatir hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Alam semesta berusia 13,7 miliar tahun, tapi era gelap diperkirakan tidak akan terjadi sampai jauh di masa depan. Ini hanyalah salah satu kemungkinan hasil dari penurunan pembentukan bintang. Siapa yang tahu kemungkinan aneh apa lagi yang akan terjadi di alam semesta? Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan 1/4 sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar, gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu.
Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit, dan biasanya dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama, maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya, dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari dua bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan, tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur.
Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian, fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi, dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Bintang Cybulski ditemukan pada tahun 60-an. Sejak saat itu, para astronom tertarik dengan susunan kimianya yang unik. Bintang ini diduga mengandung elemen ultralangka, bahkan nyaris mustahil. Dengan menggunakan peralatan khusus di teleskop European Southern Observatory di Chili, para peneliti membaca medan magnet bintang tersebut. Mereka menemukan periode rotasi bintang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran pada sumbunya, berlangsung selama hampir 200 tahun dan itu sangat lambat. Tentu saja ada objek yang lebih aneh lagi yang disebut bintang F. Bintang-bintang ini merupakan kategori bintang yang secara kimiawi menarik karena berotasi sangat lambat dan satu kali rotasi membutuhkan waktu 1000 tahun. Yang membuat bintang-bintang ini lebih aneh lagi adalah berbagai macam unsur kimia yang dideteksi para astronom ketika menganalisis spektrum bintangnya.
Tapi, jika kita mengamati bintang Cybulski, kita akan melihat kalau bintang ini mirip sekaligus berbeda dengan bintang-bintang F lainnya. Bintang ini mengandung besi dan nikel dalam jumlah yang sangat rendah, matahari kita 10 kali lebih banyak, dan unsur-unsur langka dan berat dalam jumlah yang sangat tinggi. Unsur-unsur tersebut antara lain strontium, kalsium, dan neodymium, serta setidaknya 2 unsur yang belum ditemukan. Unsur-unsur tersebut tidak akan terbentuk melalui proses alamiah yang kita pahami saat ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan elemen berat seperti itu bisa jadi disebabkan oleh pasangan bintang yang tidak terlihat seperti bintang neutron. Beberapa orang bahkan mengatakan susunan kimiawi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan tanda dari teknologi alien. Semua ahli akan mengatakan ini adalah spektrum bintang teraneh yang pernah mereka amati. Beberapa bahkan menyatakan ada begitu banyak garis indikator kimiawi sehingga kamu tidak bisa langsung memahami apa yang kamu lihat saat mengamati spektrum bintang. Bintang Cybulski juga mengandung unsur radioaktif tingkat tinggi yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk meluruh. Disinilah letak misteri lainnya, mereka seharusnya sudah lama menghilang dari bintang. Bagaimanapun juga, bintang ini sudah berusia hampir 1,5 miliar tahun, para ilmuwan belum berhasil menemukan alasan keberadaan elemen-elemen ini. Mungkin ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat langka sang bintang. Bintang ini berputar sangat lambat, panas, dan memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa menarik atom-atom yang biasanya bercampur di dalam bintang ke permukaan. Ada teori lain yang menjelaskan keberadaan elemen-elemen radioaktif ini. Mereka bisa berada di sana jika mereka adalah bentuk peluruhan dari elemen ultra berat yang belum kita temukan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Bahkan penemuan rotasi super lambat bintang Cybulski tidak membawa kita lebih dekat pada jawabannya. Jelas sekali, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari bintang aneh ini. Siapa yang tahu rahasia apa yang masih disimpannya? Bintang lain yang tak kalah misteriusnya disebut bintang Tebi. Bintang ini merupakan bola mirip matahari yang berjarak sekitar 1.500 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi Sinus si Angsa. Tidak seperti matahari, bintang ini meredup secara acak sebanyak 5-22% dan itu berlangsung berhari-hari. Penyebabnya bisa jadi karena ada planet raksasa yang melintas di depan bintang tersebut. Tapi gerhana yang terjadi akan lebih teratur dan tidak acak, dan jika itu adalah planet seukuran Jupiter, planet tersebut akan menghalangi sekitar 1% cahaya bintang sehingga menjadikannya unik dan tidak seperti planet-planet lain yang kita kenal. Setelah astronom Amerika Tabitha Tabi S. Boyajian menemukan fluktuasi masif dan tak beraturan dari bintang ini pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan magnitudo keseluruhan bintang tersebut secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini cukup bisa dipercaya. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan berpikir perubahan kecerahan ini merupakan hal yang intrinsik pada bintang. Perubahan itu bisa disebabkan oleh daya tariknya atau perubahan aliran panas di bagian dalamnya. Ada juga yang lebih berani, yaitu aktivitas dari peradaban luar angkasa. Salah satu teori yang paling masuk akal adalah peredupan disebabkan oleh bongkahan Orpheus exomoon. Bongkahan tersebut bisa jadi ditarik menjauh dari planet induknya akibat interaksi gravitasi dengan bintang Tebi. Ketika bulan mendekati bintang, ia meledak dan melontarkan awan debu ke orbit bintang. Bongkahan-bongkahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya itu kini bergerak di antara bintang Tebi dan bumi dalam bentuk awan raksasa yang bergumpal-gumpal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kita bisa melihat variasi kecerahan yang tidak beraturan. Biasanya ketika para astronom melihat struktur lengan spiral, yang dilihatnya adalah sebuah galaksi, tapi tidak dalam kasus ini. SAO 206462 yang berada pada jarak 460 tahun cahaya dari bumi merupakan bintang muda. Bintang ini dikelilingi oleh piringan gas dan lengan-lengan spiral yang jelas.
Bintang aneh ini ditemukan saat pencarian eksoplanet dengan bantuan teleskop Subaru yang berada di Hawaii. Alih-alih menemukan planet yang sudah terbentuk di sekeliling bintang muda, para astronom justru menemukan planet yang masih dalam pembentukan. Planet-planet bayi ini tumbuh dari piringan gas dan debu di sekeliling bintang. Piringan ini membentang hingga sekitar 80 satuan astronomi atau 2 kali orbit Pluto. Setidaknya ada 2 planet yang meregangkan piringan menjadi bentuk spiral yang sangat tidak biasa. Planet yang berbeda bertanggung jawab atas masing-masing lengan. Di galaksi tempat tinggal kita, ada sebuah bintang raksasa yang merupakan mesin angin bintang. Saat ini monster itu sedang menunggu waktu untuk meledak dan mengirimkan gelombang radiasi dan gas panas ke arah bumi. Semua itu karena bintang ini adalah bintang Wolf-Rayet, bintang yang berada di titik genting sebelum menjadi supernova. Intinya sudah tidak memiliki helium lagi untuk dibakar. Sebagai gantinya, bintang ini dipaksa untuk mengaduk-ngaduk elemen yang jauh lebih berat, misalnya oksigen. Sayangnya proses ini mengganggu keseimbangan antara gravitasi dan fusi yang menyebabkan bintang kehilangan lapisan-lapisannya. Ketika oksigen akhirnya habis, bintang akan mengalami supernova, tapi kali ini akan berbeda. Masalahnya WR104 merupakan setengah dari pasangan bintang ganda, yang artinya 2 bintang saling memberi makan satu sama lain, memutar angin bintang, dan proses ini akan berlangsung sampai keduanya mulai melaju sangat cepat. Apakah potensi ledakan akan membahayakan bumi? Di satu sisi jarak kita cukup jauh sehingga supernova yang terarah pun tidak akan merusak planet kita. Di sisi lain, ada ancaman ledakan sinar gamma yang sangat berbahaya. Beruntung bagi kita, dibutuhkan rangkaian peristiwa yang sangat spesifik dan tidak mungkin bagi Wolf-Rayet untuk menghasilkan semburan sinar gamma. Kalaupun terjadi, bintang itu mungkin berada cukup jauh sehingga bahayanya tidak akan sampai ke bumi. Tapi para astronom tetap mengamati bintang itu untuk berjaga-jaga. Bintang yang berada di rasi Centaurus ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sekilas bintang ini tampak seperti katai putih yang redup, tapi setelah para astronom menganalisanya, bintang ini ternyata sangat padat. Ambil massa matahari, jejalkan ke dalam sesuatu yang hanya sepertiga diameter bumi. Keajaiban luar angkasa ini juga cukup dingin. Suhu intinya hanya 6.600 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Pada temperatur yang sangat rendah, bintang mulai bergetar, kemudian para ilmuwan bisa menggunakan getaran ini untuk mengintip ke dalam bintang. Dalam kasus bintang yang dimaksud, yang kemudian diberi nama Lucy, mereka menemukan inti karbonnya telah mengkristal. Dengan kata lain, inti karbon tersebut membentuk berlian raksasa berukuran 10 miliar triliun karat. Sejak penemuan Lucy, beberapa bintang yang mengkristal telah ditemukan, beberapa di antaranya memiliki berlian berbentuk hati sebesar planet kita. Bintang aneh terakhir untuk hari ini bernama Vega. Bintang ini sedang terjepit. Pinggang bintang yang menggembung disebabkan oleh laju rotasi yang sangat tinggi. Vega berotasi setiap 12,5 jam sekali. Rotasi ini mendorong materi di sekeliling ekuatornya ke arah luar. Hal ini juga menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai penggelapan gravitasi ketika materi bintang yang berada lebih jauh dari pusat bintang mengalami penurunan gravitasi yang membuatnya menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Jadi ketika Vega menghadap ke arah kutub bumi, bintang ini tampak bulat sempurna, tapi lingkaran gelap di sekeliling bagian tengahnya merupakan tanda yang menandakan bentuk Vega yang lonjong. Meskipun beberapa peristiwa astronomi cukup umum terjadi, ada peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam setahun atau sekali dalam 100 tahun. Yuk kita lihat peristiwa paling keren dan paling langka yang mungkin bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Peristiwa langit pertama yang menakjubkan dalam daftar kita adalah hujan meteor Perseid yang akan berlangsung dari tanggal 17 Juli hingga 24 Agustus 2024.
Peristiwa ini akan menjadi salah satu yang paling semarak tahun ini. Pada puncaknya antara tanggal 12 dan 13 Agustus, kamu bisa melihat hingga 100 meteor setiap jamnya kalau kamu berada di tempat yang gelap. Hujan meteor ini disebabkan oleh serpihan komet Swift-Tuttle. Saat meteor melesat melewati atmosfer bumi, meteor-meteor ini sering meninggalkan jejak cahaya dan warna yang panjang. Waktu yang tepat untuk menyaksikan pertunjukan kosmik ini adalah sebelum fajar menyingsing. Pada tanggal 2 Oktober 2024, kita akan dapat menyaksikan gerhana matahari cincin api. Nama ilmiahnya adalah gerhana anular dan terjadi ketika bulan berada sedikit lebih jauh dari planet kita. Dalam kasus ini, ketika piringan bulan dan matahari sejajar, bayangan bulan tidak sepenuhnya menghalangi cahaya matahari. Akibatnya, kamu bisa melihat cincin cahaya matahari di sekeliling bulan. Kali ini cincin api akan terlihat di Chili bagian selatan dan Argentina bagian selatan. Jadi, pesan tiket pesawatmu lebih awal ya. Peristiwa keren lainnya yang akan terjadi pada bulan Oktober ini adalah hujan meteor drakonid. Selama peristiwa ini, meteor akan lebih banyak melintas pada malam hari daripada dini hari. Hujan meteor ini biasanya berlangsung lambat, hanya menghasilkan beberapa meteor per jam. Di sisi lain, para astronom berbicara tentang Draco yang langka dan berapi-api yang telah diketahui mengirimkan ratusan meteor melintasi langit dalam waktu 1 jam. Apakah kita akan beruntung tahun ini? Waktu yang akan menjawabnya. Mulai tanggal 12 Oktober dan selama sepekan berikutnya, kamu akan berkesempatan untuk melihat komet yang melintasi planet kita. Meskipun komet yang hampir sulit diucapkan ini akan berada pada jarak 70 km dari bumi, pada titik terdekatnya kamu mungkin bisa melihatnya dengan mata telanjang. Komet memiliki reputasi sebagai benda yang sulit diprediksi. Sebagian besar benda angkasa yang berdebu dan dingin ini diperkirakan berasal dari pinggiran tata surya jutaan tahun yang lalu, dan di sana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kegelapan, tidak bergerak dan tidak terlihat. Seperti aku di sekolah menengah. Kini beberapa di antaranya sudah mendekati matahari, dan banyak ahli yang sudah meramalkan akan ada pemandangan langit yang fantastis di bulan Oktober. Kalau kamu melewatkan hujan meteor yang telah kita bahas, kamu masih bisa mengejarnya, yakni hujan meteor Orionid akan terus berlangsung dari tanggal 26 September sampai tanggal 22 November 2024. Terkadang peristiwa ini bisa menghasilkan 40 hingga 70 meteor per jam, tapi baru-baru ini jumlah maksimumnya lebih rendah dari 20 sampai 30 meteor yang terlihat. Dan peristiwa terakhir untuk tahun ini adalah hujan meteor Geminid. Aku kasih tahu ya, peristiwa ini akan sangat menakjubkan. Para astronom menyatakan hujan meteor ini merupakan salah satu yang terbaik di tahun ini karena meteor-meteornya yang terang dan dapat dilihat. Sekitar 120 bintang jatuh akan melesat melintasi langit setiap jamnya. Menariknya, ketika sebagian besar hujan meteor berasal dari komet yang terdiri dari debu dan es, Geminid berasal dari asteroid berbatu, yakni 3.200 Phaethon. Para ilmuwan masih belum tahu bagaimana mengklasifikasikan asteroid ini karena asteroid ini memiliki ekor dan semakin terang ketika mendekati matahari, sama seperti komet. Di sisi lain, baru-baru ini para astronom menemukan kalau ekor asteroid ini tidak terbuat dari debu, melainkan dari gas natrium. Sekarang, yuk kita lakukan perjalanan lebih jauh ke masa depan. Pada tahun 2029, kita akan menyaksikan gerhana bulan paling gelap di abad ini. Gerhana bulan terjadi ketika satelit alami kita ini sepenuhnya bersembunyi di balik bayangan bumi. Kadang-kadang saat itu terjadi, bulan bisa tampak berwarna merah terang. Biasanya, semakin dekat bulan ke pusat bayangan planet kita, semakin gelap gerhana yang terjadi. Menurut para ahli, gerhana pada tanggal 26 Juni 2029 akan menjadi sangat gelap. Gerhana ini akan berlangsung sekitar 1 jam 42 menit dan akan menjadi yang paling terlihat di Amerika Selatan. Jadi, jangan lupa untuk memesan tiketmu ya. Supermoon yang juga merupakan bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan dikenal sebagai supermoon biru.
Supermoon seperti ini tidak mengikuti jadwal yang teratur dan terjadi setiap 10 tahun sekali. Menurut NASA, supermoon biru berikutnya akan terjadi pada bulan Januari serta Maret 2037. 3 tahun kemudian, pada tahun 2040, kita akan menyaksikan parade planet-planet ketika 5 planet di tata surya, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus akan berbaris. Tentu saja ini tidak akan menjadi garis lurus sempurna, tetapi tetap akan menjadi pemandangan yang cukup mengesankan. Beberapa planet seperti Venus dan Jupiter dapat diamati dengan jelas bahkan di kota-kota besar dan dengan mata telanjang. Tetapi selama parade planet, kamu akan dapat melihat lebih banyak lagi, jadi mungkin inilah saatnya untuk membeli teleskop. Supermoon paling terang di abad ke-21 akan terjadi pada tahun 2052. Masalahnya, orbit satelit alami kita ini tidak bulat sempurna. Bulan mengikuti jalur elips saat mengelilingi bumi, dan itulah sebabnya ada 2 titik-titik terdekat dengan bumi yang disebut perigee dan titik terjauh yang dikenal sebagai apogee. Pada tanggal 6 Desember 2052, kita akan melihat supermoon yang menakjubkan. Satelit kita akan berada pada jarak 356.000 km dari planet kita, sedikit lebih dekat dari biasanya. Pada tahun 2060, kita akan melihat komet bernama 15P atau Finlay. Komet ini akan menjadi salah satu komet terdekat yang mendekati planet kita dalam 100 tahun terakhir. Komet ini akan melintas pada jarak sekitar 5 juta kilometer, dan inilah masalahnya. Setiap kali komet mendekati matahari, komet akan memanas dan mulai memancarkan gas dan debu, sehingga tampak seperti bintang kecil. Berkat angin matahari, komet juga memiliki ekor yang indah dan panjang, dan semakin dekat komet dengan bumi, semakin terang komet itu terlihat di langit. Siap-siap ya untuk menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan. Pada tahun 2084, sesuatu yang dikenal sebagai gerhana bumi akan terjadi, menjadi salah satu peristiwa paling menarik di abad ke-21. Sayangnya kita tidak akan bisa melihat pemandangan langit ini dari bumi, tentu saja, tapi kita mungkin bisa mengaguminya dari Mars. Selama peristiwa ini, bulan dan bumi akan berpapasan dengan matahari, tampak seperti siluet gelap. Peristiwa ini dikenal sebagai transit planet, yaitu peristiwa yang mirip dengan gerhana matahari, tapi dengan planet lain, bukan bulan. Pada tahun 2100, bagi kita yang masih berada di sini, bintang utara akan berada paling dekat dengan kutub langit utara. Para pelaut telah menggunakan bintang terkenal ini selama berabad-abad untuk mencari tahu di mana letak utara. Tapi hal yang paling lucu dari hal ini adalah bahwa bintang ini tidak sejajar sempurna dengan arah utara. Alasannya, bumi tidak memiliki sumbu yang tetap. Bumi berputar di angkasa seperti gasing raksasa dalam proses yang disebut precessi orbit. Itulah sebabnya bintang utara tidak tetap berada di tempat yang sama di langit. Dia bergerak perlahan tapi pasti. Tapi pada tanggal 24 Maret 2100, bintang kutub akhirnya akan muncul di atas utara planet kita. Setelah itu, bintang ini akan mulai bergerak menjauh lagi dan kembali lagi 26.000 tahun kemudian. Jadi seperti yang kamu lihat, ini akan menjadi peristiwa yang sangat langka. Peristiwa ini akan menjadi hadiah perpisahan dari bintang utara karena poros bumi terus bergerak dalam waktu sekitar 2000 tahun, bintang utara akan digantikan bintang lain yaitu Gamma Cepheus. Jadi pendekatan terdekat pada tahun 2100 akan menjadi yang terdekat dengan planet kita dalam waktu yang sangat lama. Kuharap kamu sudah mencatat peristiwa astronomi paling menarik dalam 100 tahun ke depan ini ya. Yang paling keren adalah menyaksikan sebagian besar peristiwa astronomi tersebut. Kamu bahkan tidak perlu membeli teleskop. Peristiwa-peristiwa itu akan bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Oh, lihat tuh! Saat melihat langit malam, sepertinya tidak banyak yang terjadi di atas sana dan bintang-bintang selalu berkelap-kelip di tempat yang sama. Selama ribuan tahun, para peneliti berpedoman pada gagasan bahwa cahaya di langit tidak berubah. Para pelaut memandu kapal mereka dengan menggunakan pola bintang yang tetap.
Ada juga garis-garis besar rasi bintang yang kita amati saat ini dan para astronom telah mengidentifikasinya sejak lama. Rasanya mustahil kalau suatu hari nanti kita terbangun dan tidak bisa melihat bintang lagi. Atau apakah mungkin? Sebuah tim peneliti dari Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations atau VASCO mempelajari langit untuk melihat bagaimana keadaan bintang-bintang. Para astronom mendapatkan data dari Gaia, Badan Antariksa Eropa, dan membandingkan informasi dari 70 tahun yang lalu dengan informasi dari masa kini untuk melihat bagaimana langit berubah. Untuk mengujinya dengan benar, mereka harus menggunakan teleskop modern dan teleskop tua, sesuatu yang sangat menarik terjadi di sana. Lebih dari 700 bintang dari peta lama hilang. Jika satu bintang lenyap, banyak teori yang bisa digunakan, tapi akan lebih sulit jika ada ratusan bintang yang lenyap pada waktu yang bersamaan. Mungkinkah datanya salah atau bintang-bintang itu terlalu redup untuk dideteksi? Tidak, mereka segera menyingkirkan opsi ini karena bintang-bintang tersebut jelas-jelas merupakan bagian dari pengamatan sebelumnya. Jadi hal pertama yang terlintas di benak kita saat membicarakan tentang bagaimana bintang menghilang adalah bintang-bintang ini mencapai titik akhir hidupnya. Bintang yang paling masif sekalipun dan yang kita bicarakan di sini adalah bintang-bintang yang jauh lebih berat daripada matahari kita akan mengalami perubahan mendadak ketika mencapai titik akhir hidupnya yang kita sebut supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang kemudian bersinar selama berbulan-bulan dan masih terlihat bahkan dalam jarak ratusan juta tahun cahaya. Tapi itulah intinya, kita bisa melihat jejaknya tidak seperti di sini. Mungkinkah ini supernova yang gagal? Artinya mungkin salah satu dari bintang-bintang itu runtuh, tapi berubah menjadi lubang hitam dan melahap sisa-sisanya dari dalam keluar tanpa menimbulkan ledakan dahsyat. Tapi belum ada yang menyebutkan adanya tanda-tanda lubang hitam yang aktif di dekat bintang-bintang tersebut. Bagaimana jika bintang-bintang menjadi kurang tampak karena debu atau gas di sekelilingnya? Ini bisa saja terjadi karena debu dan gas antar bintang memang menghalangi pandangan kita pada objek-objek yang berada jauh. Tapi tidak ada jejak konsentrasi debu atau gas yang luar biasa tinggi. Tidak ada juga yang menghancurkannya, para peneliti pasti akan melihat jejaknya jika hal seperti itu terjadi. Ditambah lagi, bintang-bintang yang hilang itu tidak semuanya berada di area yang sama, yang berarti kemungkinan besar tidak hanya ada satu kejadian fatal yang membuat semua bintang itu menghilang. Selain itu, bintang-bintang tersebut tidak berada pada tahap yang sama dalam hidupnya, jadi tidak mungkin semua bintang itu mendekati akhir hidupnya secara kebetulan. Bintang-bintang itu tidak terlalu tua atau muda, dan levelnya berbeda-beda dalam hal ukuran dan kecerahannya. Pada saat-saat tertentu, bintang-bintang ini bahkan tampak tidak lenyap karena suatu peristiwa alam. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan peradaban lain, yang mungkin ada di suatu tempat di luar angkasa. Mungkin itulah salah satu cara untuk mencarinya. Kita bisa saja menemukan peradaban rahasia dari planet lain jika kita mengamati dengan cermat perilaku bintang-bintang, terutama yang tidak bisa kita jelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bintang-bintang yang hilang. Dan sayangnya, saat ini yang kita miliki hanyalah teori-teori, tapi harus diakui, teori-teori itu keren. Mungkin itu hanya semacam cahaya optik yang disebabkan oleh semburan sinar gamma atau bahkan semburan radio cepat. Semburan radio cepat adalah denyut gelombang radio yang sangat kuat. Semburan ini dapat melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa ribu detik daripada yang dilakukan matahari raksasa kita dalam waktu hampir 100 tahun. Kita belum benar-benar memahami cara kerja letusan energi ini, jadi kita belum tahu apa yang bisa dilakukannya. Tapi tetap saja, ratusan bintang hilang pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Ada sekitar 100 hingga 400 miliar bintang di galaksi kita, jadi kita mungkin akan melihat beberapa di antaranya menghilang. Mudah-mudahan kita akan lebih memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Tentu saja para ilmuwan tidak yakin dengan jumlah ini karena kita tidak bisa melihat semua bintang Bima Sakti dari bumi.
Ada yang terlalu redup, ada yang terlalu jauh, atau bahkan tersembunyi oleh debu dan gas. Tapi mereka mengasumsikan jumlah tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, dan kemungkinan massa Bima Sakti. Dari miliaran bintang, ada sekitar 9.000 bintang yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak lagi, kamu butuh teleskop yang bagus yang akan memperlihatkan bintang-bintang lebih redup yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Banyak bintang yang kita lihat di langit malam mungkin sudah tidak hidup lagi. Bintang adalah bola gas raksasa yang menghasilkan cahaya dan panas melalui peleburan nuklir di dalam intinya. Tapi bintang juga memiliki umur yang terbatas dan pada akhirnya bintang akan kehabisan bahan bakar dan berhenti bersinar. Ketika sebuah bintang mati, dia akan menjadi katai putih, bintang neutron atau lubang hitam, tergantung ukurannya. Para ilmuwan menemukan bahwa sebagian bintang yang kita lihat di langit malam sudah terlalu tua untuk bisa bersinar. Artinya, bintang-bintang itu mungkin sudah memudar, tapi kita masih bisa melihat cahayanya karena butuh waktu yang lama untuk sampai ke kita. Sebenarnya kita mungkin sedang melihat masa lalu ketika kita menatap bintang-bintang. Perhatikan semua bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang itu berada pada jarak 4.000 tahun cahaya dari kita. Artinya yang kita lihat adalah bintang-bintang yang muncul 4.000 tahun yang lalu. Sebagian besar bintang yang kita kenal berada di dalam galaksi yang merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu yang sangat besar dan disatukan oleh gravitasi. Tapi ada juga area kosong yang luas di antara galaksi-galaksi dan pertanyaannya adalah, mungkinkah di area tersebut terdapat bintang? Tampaknya area-area ini tidak sepenuhnya kosong. Masih ada gas dan debu serta materi gelap, yaitu materi yang tidak bisa kita lihat tapi kita tahu keberadaannya karena efek gravitasinya pada objek lain. Para ilmuwan bahkan telah menemukan beberapa bintang yang terisolasi di area ruang angkasa ini. Bintang-bintang itu tidak terbentuk di sana, melainkan ada di sana secara tidak sengaja, yang berarti bintang itu mungkin terlontar dari galaksinya karena gaya gravitasi atau tabrakan dengan objek lain. Mungkin ada lebih banyak bintang-bintang seperti ini daripada yang kita sadari, tapi terlalu redup untuk bisa dilihat dari bumi. Bintang sebenarnya tidak berkelap-kelip, hanya saja kita yang melihatnya seperti itu dari bumi. Kelihatannya bintang berkelap-kelip karena atmosfer planet kita yang bergejolak. Cahaya dari sebuah bintang harus melewati banyak lapisan atmosfer, tidak semua lapisan itu sama rapatnya, sehingga menyebabkan cahaya dibelokkan, berubah warna dan intensitasnya. Ada satu bintang bernama Sirius yang terkadang berkelap-kelip, berkilau, dan berkedip-kedip, sehingga sebagian orang bahkan cenderung melaporkannya sebagai sesuatu yang berasal dari luar angkasa. Itu karena Sirius sangat terang dan seringkali berada rendah di cakrawala, yang berarti lebih banyak mengalami efek khusus dari atmosfer bumi. Ketika berada di luar angkasa, para astronom dan astronot yang mengamati bintang-bintang dari sana tidak melihatnya berkelap-kelip. Hei, kamu mau dengar sesuatu yang keren? Aku, kamu, teman-temanmu, dan seluruh umat manusia, kita semua terbuat dari debu bintang loh. Unsur-unsur yang menyusun tubuh manusia dan semua kehidupan di bumi terbentuk di dalam bintang. Unsur-unsur penyusun kehidupan seperti karbon, nitrogen, dan oksigen terbentuk di dalam bintang dan akhirnya dilepaskan ke ruang angkasa ketika bintang-bintang itu mati. Unsur-unsur ini kemudian menjadi bagian dari bintang-bintang baru, planet-planet, dan akhirnya kehidupan di bumi. Zat besi dalam darah kita tercipta di dalam inti supernova, yakni ledakan masif yang terjadi ketika bintang memudar. Bahkan katanya, kalsium dalam gigi dan tulang kita kemungkinan besar berasal dari ledakan bintang. Oksigen di paru-paru kita juga terbentuk di dalam inti bintang masif sebelum dilepaskan ke ruang angkasa melalui supernova.